Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mas Bambang, ya Allah. Mohon kepadamu, ya Allah, agar semua ilmu-ilmu yang sudah menyatu dalam ototnya, ya Allah. Kamu udah dingin tangannya soalnya. Ya. Ya. Duduk. Sesungguhnya manusia yang bisa melihat tak kasat mata ini, apakah mereka tergolong orang-orang yang beruntung atau merugi? Langsung saja saya tanyakan kepada Ustadz Danu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ya Ustadz, ngomongin soal makhluk yang tak terlihat atau makhluk gaib. Ya. Ketika ada orang punya indera keenam, entah Ustadz bisa sebut dengan sebutan indigo, indera keenam atau apapun itu, apakah mereka tergolong orang yang beruntung atau merugi Pak Ustadz? Menurut saya relatif merugi ya. Merugi karena yang tidak diketahui mereka, nih saya cerita tidak diketahui mereka. Pada waktu mereka itu interaksi dengan makhluk gaib atau jin, pada waktu dia sudah mulai diajak omong-omong sama jin, kemudian dia merasa nyaman dengan jin tersebut. Ini jin tersebut beserta teman-temannya masuk ke tubuh dia tanpa dia ketahui. Jadi pada waktu dia sudah nyaman, jin itu pasti masuk. Anak buahnya, teman-temannya masuk dulu. Dia nanti belakangan, terakhir. Nanti kalau dia interaksi dengan yang lain, itu sama. Kalau sudah nyaman, nanti masuk. Terus. Kecuali jin-jin yang menurut dia musuh, lawan. Nah, lawan ini kalau dia memang menyerang, jin lawannya ini, dia akan terus menyerang dia selamanya. Dan menyerang ini banyak hal yang terjadi yang orang tersebut nggak akan pernah tahu. Dia butuh tidur. Orang itu kan butuh tidur. Jin itu tidak pernah tidur. Jin itu nggak ngerti namanya tidur, nggak ngerti yang namanya mimpi. Jadi jin itu melek terus istilahnya. Jadi pada waktu seseorang yang seperti itu dia tidur, kalau dia sudah mulai nyerang-nyerang dengan kerajaan jin, orang tersebut akan diserang oleh jin, dimasukin dia tidurnya. Terus karena orang yang seperti kayak begitu itu indigo apa namanya itu, ini dia tidak bisa melihat tubuhnya sendiri. Dia tidak bisa berkaca. Jadi dia tidak bisa, dia hanya mengandalkan mata aja melihat, sebatas dia bisa melihat. Di luar itu nggak bisa. Dia lihat tubuhnya sendiri nggak bisa. Kemudian kadang melihat orang di depan itu sakitnya karena apa juga nggak bisa terlihat. Kita ketemu dengan bintang tamu kita dulu Pak Ustadz ya. Oke. Ini dia pemirsa, seorang penyanyi, pemusik dan juga presenter. Ada Ciki Fauzi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ketemu lagi. Silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ciki. Aku deg-degan. Kenapa deg-degan? Nggak apa-apa, takut aja. Itu jangan takut dong. Pak Ustadz baik kok. Oh Baik, iya, ya. siap Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kamu harus takut bukan sama Pak Ustadz, sama narasumber kita. Enggak, saya takut sama Allah sih. Oh, bagus. Oke. Nah, Ciki ini ngomongin soal makhluk astral atau makhluk gaib gitu. Di keluarga inti, mama, papa, kakak beradik, ada yang punya penglihatan nggak sih? Waduh. Maksudnya bisa lah, bukan mampu, bisa atau pernah Setahu aku melihat. sih, enggak ya, kayak ayah, aku, kakak enggak. Cuman ibu tuh yang paling suka ngerasa-ngerasa gitu. Iya, cuman kayak setahu aku sih ngerasa aja, bukan yang ngeliat gitu. Ibu merasa gitu. Iya, kayaknya. Pernah cerita sama Ciki? Pernah, suka cerita sih. Seperti apa cerita? Kayak misalnya ke tempat ini, terus ibu kayaknya nggak enak nih rasa-rasanya di sini, kita pindah ke sini ya gitu-gitu. Terus ayah aku sama kakak, hah yaudah ya biar ibu nyaman gitu. Nurut sama ibu lah ya. Ya, waduh berat banget badannya. Yang kanan ini. Oh, enggak apa-apa. Lawan. Dah, cukup. Ya. Sebelum Pak Ustadz bacain doa, ingat Pak Ustadz niatnya baik. Oke? Sudah siap belum? Ketulusan Mas Bambang insya Allah akan diketahui oleh Allah Ta'ala Silakan Pak Ustadz. untuk menjadi seorang yang baik. Belajar lurus memang sulit, tetapi kata-kata Mas Bambang tadi
sangat bagus sekali. Merasa bahwa Allah itu jauh dari Mas Bambang. Sebenarnya kata-kata itu harusnya ada di diri kita semua. Karena biasanya kalau kita itu sudah merasa hebat sholatnya, kita itu malah merasa Allah itu dekat dengan kita sehingga kita lupa. Tapi pelajaran bagus dari Mas Bambang adalah merasa jauh dari Allah. Itu sangat bagus menurut saya, itu bagus sekali. Karena banyak dari saudara-saudara kita termasuk kita barangkali, kita merasa hebat dengan apa yang kita punyai dan merasa Allah itu dekat dengan kita. Itu suatu kesombongan. Padahal belum tentu Allah itu dekat dengan kita. Tapi hari ini kita belajar dengan kata-kata yang sangat bagus. Belajar dengan penuh tawadu dari seorang yang bernama Mas Bambang. Ya, Mas Bambang. Siap saya bantu doa, mengeluarkan ilmu, ikhlas, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mas Bambang, ya Allah. Mohon kepadamu, ya Allah, agar semua ilmu-ilmu yang sudah menyatu dalam ototnya, ya Allah, dimohonkan agar dikeluarkan dari tubuhnya, ya Allah. Ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mas Bambang banyak ilmu-ilmu musyrik, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau ampuni dosa-dosa musyrik Mas Bambang, ya Allah. Aku mohon agar Engkau ampuni dosa-dosa musyrik Mas Bambang, ya Allah. Aku mohon agar Engkau ampuni dosa-dosa musyrik Mas Bambang, ya Allah. Dan aku mohon kepadamu, ya Allah, agar seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Bambang, aku mohon agar Engkau keluarkan dari tubuhnya Mas Bambang, ya Allah. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Bambang, ya Allah. Amin. Yang sudah menyatu di dalam daging dan ototnya Mas Bambang, ya Allah. Yang sudah menyatu dengan tulang-tulangnya Mas Bambang, ya Allah. Yang sudah menyatu dengan otaknya Mas Bambang, ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu seluruh ilmu-ilmu musyrik yang sudah menyatu di dalam tubuhnya Mas Bambang, aku mohon agar Engkau keluarkan dari tubuhnya Mas Bambang, ya Allah. Amin. Ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mas Bambang banyak sekali kerajaan-kerajaan jin yang menyusup menjadikan kekuatan fisik Mas Bambang, aku mohon kepadamu, ya Allah, ampuni kerajaan-kerajaan jin yang menyatu secara fisik dalam tubuhnya Mas Bambang, ya Allah. Aku mohon agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang ada di dalam tubuh Mas Bambang, ya Allah. Amin. Ya Allah, jika di dalam hati dan pikirannya Mas Bambang banyak sekali tergoda dengan emosi, amarah yang menyatu dengan tubuh fisiknya Mas Bambang, aku mohon kepadamu, ya Allah, ampuni amarahnya Mas Bambang, ya Allah. Ampuni amarahnya Mas Bambang, ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mas Bambang banyak sekali dajjal yang sudah menyatu dengan otaknya Mas Bambang, menyatu dengan jantungnya Mas Bambang, menyatu dengan fisiknya Mas Bambang, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, ampuni dosa-dosa Mas Bambang, ya Allah.
Jika Dajjal yang sudah menyatu dengan tubuhnya Mas Bambang tersebut disebabkan karena amarah yang sangat berlebihan, disebabkan karena emosi yang amat sangat berlebihan, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, balaslah Dajjal-Dajjal yang ada di dalam tubuhnya Mas Bambang. Pak Ustadz, jadi ini bagaimana nih biar emosinya meredam terus begitu Pak Ustadz? Jangan kepancing Ya, bisikan-bisikan. jangan teringat-ingat lagi itu. Nah, Iya, karena memang sebenarnya ada beberapa cara belajar ya. Belajar pertama jelas doa pada Allah Ta'ala agar tidak gampang emosional. Itu jelas, harus itu nomor satu. Kemudian yang kedua adalah belajar untuk mengingat orang tersebut tetapi dalam konteks prosentasenya kecil dulu. Kalau udah mulai paham, kemudian konteks kecil persentasenya, kemudian dia tidak terpancing marah, kemudian diperbanyak mengingat dia. Biasanya seperti itu. Semakin mengingat, ada emosi, berhenti di situ. Kemudian belajar untuk istighfar, mohon ampun kita sendiri. Walaupun orang itu yang salah, tapi kita yang mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi itu cara belajarnya. Kemudian nanti begitu bermainnya. Sampai nanti dengan dia itu betul-betul ikhlas. Salah satu keikhlasan itu yang sulit itu apa? Bahwasanya orang tersebut itu adalah ujian bagi kita. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Jadi ceritakan dalam Quran bahwasanya sungguh aku ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu sabar? Ya, itu perkataan Allah ya di dalam surat Al-Furqan itu. Jadi seseorang itu diuji oleh Allah Ta'ala itu dengan orang lain sebenarnya. Nah, tinggal Allah tanya, kamu sabar enggak? Ayo gitu-gitu aja sebenarnya. Kebanyakan memang orang tidak tahu bahwa sebenarnya orang lain tuh menguji kita. Suami kita menguji kita, istri kita menguji kita, anak kita menguji kita, tetangga kita itu menguji kita. Sama. Kalau artis-artis yang lain juga menguji kita. Jadi sama sebenarnya itu. Jadi tinggal kita itu paham bahwa semuanya diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk kita itu sebagai penguji. Nah, tinggal kita sabar enggak bahwa itu, oh iya ya ini ujian bagi saya. Ya sudah. Kalau ini sudah terjadi, berarti ini terjadi, pasti Allah sudah mengizinkan. Nah, disitulah takdir mulai muncul. Jadi kita banyak ingat ayat. Kalau sudah terjadi, takdir sudah mulai tercipta. Nah, pada waktu tercipta, nggak usah kita mengingkari takdir. Ya sudah kita terima, tetapi gimana caranya? Tidak emosi, kalau melihat seperti itu, cukup itu menjadi ujian kita. Nah, kalau sudah menjadi ujian kita, itulah insya Allah mudah-mudahan ya, kita lulus di hadapan Allah Ta'ala satu ujian itu. Gitu. Jadi harus difahami bahwa itu ujian. Contoh umpamanya ujian, ini kan Mas Bambang dengan tetangga. Ujian itu bisa berupa fitnah. Kalau seseorang itu difitnah oleh orang lain, kalau dia dengar, nggak usah marah, santai aja. Kalau fitnah itu sampai terdengar oleh kita, berarti Allah mengizinkan fitnah itu muncul. betul juga. Kalau fitnah itu sudah muncul, fitnah itu ujian kita, nggak usah ditanggepin. Seperti itu. Nah, kalau sudah begitu, insya Allah kalau kita tidak menanggapi, tidak ada apa itu namanya konferensi pers, umpamanya itu, ya itu orang yang takut aja dia malu. Tapi nggak usah takut. Itu memang sudah terjadi. Serahkan aja sama Allah Ta'ala. Tidak usah diladeni. Kalau itu diladeni, sama aja orang seperti itu. Berarti dia tidak yakin bahwa semua yang terjadi di dunia ini atas izin Allah. Daun yang kering yang jatuh ke bumi aja pasti atas izin Allah. Apalagi fitnah yang kena kita. Udah. Terima aja fitnah tersebut semata-mata karena Allah Ta'ala. Tersenyum aja dengan fitnah tersebut. Pasti nanti Allah menyelesaikan. Insya Allah. Amin. 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 Iya. Saya coba Ustaz. Ya belajar Siapa aja. tahu, ya. Masukan dari Ustaz sangat berharga buat saya. Semoga Semangat, bisa Pak Bambang. tambah sabar Amin. Amin ya Allah. Amin. di Tetap, umur iya, yang amin. sudah setengah umur lah istilahnya. Biar tambah lebih baik lah. Amin Bisa- ya Allah. Amin ya Rabbal Saya Alamin. menjadi hamba Allah yang sabar. Amin ya Allah. Pengen Amin ya saya Rabbal itu saja. Alamin. Tapi kelihatan akhir-akhir ini sholatnya semakin rajin ya. Kalau sholat dari dulu saya alhamdulillah rajin. Ya, Cuman kalau disinggung itu mudah. oh mudah tersulut Iya, ya. mudah ya tadi. Sumbunya pendek. Banyakin istighfar ya Mas Bambang ya. Benar. Oke. Semua Tidak, izin Allah. ya semua atas izin Allah. Atas izin Allah. Ya pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini bertemu dengan narasumber yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Rahasia Batin. Ya Mas Bambang, makasih. Sendalnya mana tadi?
Bagaimana Pak Ustadz, akan ada peperangan apa lagi ini? Jadi itu ilmunya Pak Rahmat ya sebenarnya. Jadi kalau orang tahu ilmunya Pak Rahmat. Jadi kalau emang dia nggak tahu ya nggak ngerti, dipikir itu Pak Rahmat lihat ya emang lihat ilmunya, tapi ya nggak pernah tahu gitu loh. Karena memang nggak ngerti. Nah, itu ilmunya. Ya, memang di dalam tubuh Pak Rahmat banyak ilmu. Kemudian juga ada yang nyerang ya ada, kemudian ada serangan dari kerajaan jin ada. Robi pegang mikrofonnya ya. Hati-hati ya. Pak Rahmat, memang ini ilmu turunan yang kadang Pak Rahmat nggak ngerti, normal aja. Makanya saya selalu berpesan bagi bapak-bapak yang punya ilmu, mohon dilepas saja ilmunya daripada nanti anaknya bermasalah di kemudian hari. Maksud saya adalah carilah yang memang bisa ngelepas beneran, tahu tentang ilmu. Jangan hanya cuma main air putih dikasihin aja. Siapapun orang main air putih, anak TK bisa dia. Kenapa? Ya memang nggak begitu caranya ngeluarin ilmu. Ya, ngeluarin ilmu yang benar. Punya Allah nggak? Punya. Mintalah pada Allah. Jangan main air-air aja gitu. Karena kalau begitu bukan ngeluarin ilmu, malah nambah ilmu namanya. Siapapun orangnya, dia begitu. Kalau dia bisa ngelihat makhluk Allah Ta'ala benar, coba lihat. Dia akan malu sendiri. Dia habis itu tutup profesinya. Ya, makanya di sini Pak Rahmat saya ceritain ini ilmu turunan. Pak Rahmat bisa aja nggak tahu. Kemudian yang ngobati juga nggak tahu. Yang ngobati nggak tahu karena memang katanya nggak bisa ngelihat, tapi ya bisa cerita lucu juga sih, nggak bisa lihat tapi bisa cerita kan. Bingung ya saya ya. Pak Rahmat ikhlas ilmu dalam tubuh ini memang mau dilepas. Ikhlas Lillahi ta'ala ya. Kemudian Pak Rahmat kan juga sering ke orang pintar nih. Ya. Itu ikhlas enggak? Itu juga dilepas. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ya. Kemudian ya banyak ya yang baca-bacaan ya. Ya. Baca Quran yang niatnya bukan lillahi ta'ala, dia baca untuk sesuatu. Itu nempel di tubuhnya Pak Rahmat. Dia nempel semuanya. Sini. Ya, ini saya akan mencoba mendoakan agar dilepas oleh Allah ya. Pak Rahmat ikhlas. Ikhlas. Udah gatal, semua gatal, panas semua. Iya. Kalau yang gatal ada yang lucu. Kenapa Pak Ustadz? Ada yang bacain Yasin. Iya, saya tiap hari Yasin. Nah, kan benar. Kalau Quran sebulan 2 kali. Iya. Oh, kalau dibacain Yasin begitu Pak Ustadz? Ya karena nggak tahu, beliau kan Saya nggak udah tahu, sering dipikirnya, Yasin iya dipikirnya itu bisa menghilangkan, enggak malah datengin, karena bacanya niatnya bukan karena Allah, karena ingin sembuh, karena ini ngobati, nah itu malah datang makhluk, nah makanya saya diizinkan oleh Allah Ta'ala tahu ini yang dibaca Yasin gitu, bukan salah Yasinnya, enggak salah niatannya itu aja, makanya. Kenapa saya selalu tekankan, kalau baca Quran niatnya satu lillahi ta'ala, nggak usah embel-embel ingin sembuh, nggak usah ini. Kenyataannya kalau mamanya, mohon maaf ini Pak Rahmat udah baca Yasin kok ya nggak sembuh-sembuh, kan nggak lucu jadi. Masa Yasinnya kalah sama jin di dalam tubuh kan bingung jadinya. Makanya itu petunjuk sebenarnya. Petunjuk itu harus kita telaah, kita pikirkan, kemudian kita aplikasikan. Jadi bukan menjadi surat kemudian kita bacain, akhirnya kita salah dalam berniat. Harusnya baca Quran itu niatnya satu lillahi ta'ala. Ya, nah akhirnya ini Pak Rahmat tadi bilang saya gatal seluruh tubuh. Lah iya baca Yasin niatnya bukan ini karena Allah. Panas kepala ya. Iya sekarang Pak Rahmat yang pusing itu kerajaan jin. Nah ini saya jelaskan aja, yang pusing itu kerajaan jin. Kenapa kerajaan jin itu ada di otaknya Pak Rahmat, di kepalanya Pak Rahmat? Karena Pak Rahmat punya pikiran yang tidak baik, hanya itu aja. Entah sama saudara, entah sama ini, pikiran tidak baik itu ada terus terlintas. Nah pada waktu terlintas itu ada kerajaan yang tahu, ini langsung masuk aja ke kepalanya. Kalau Pak Rahmat hari ini paham, kemudian jangan punya pikiran jelek kepada saudara, nggak usah lah. Tutup buku hari ini karena Allah. Biarkan nanti Allah yang mengatur siapa yang benar, insya Allah pasti akan dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Tutup buku, nggak usah dipikirin.
Saya akan bantu untuk mendoakan, kemudian Pak Rahmat biar santai aja sehari-hari. Aminkan doa saya ya Pak Rahmat ya. Khusuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Pak Rahmat ya Allah. Saat ini ada di hadapanku. Aku memohon kepadamu ya Allah. Jika di dalam tubuhnya Pak Rahmat banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelumnya ya Allah. Jika banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Pak Rahmat ya Allah. Jika ilmu-ilmu tersebut musyrik ya Allah di hadapanmu, aku mohon kepadamu ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Pak Rahmat ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Pak Rahmat ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Jika di dalam tubuhnya Pak Rahmat banyak sekali pengobatan-pengobatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, pengobatan-pengobatan musyrik ya Allah. Aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh pengobatan-pengobatan musyrik yang ada di dalam tubuhnya Pak Rahmat ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Jika di dalam tubuhnya Pak Rahmat banyak sekali pengobatan-pengobatan yang dibacakan ayat-ayat Quran tapi niatnya bukan lillahi ta'ala ya Allah, dan mengunci pada tubuhnya Pak Rahmat ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah, ampuni kesalahan saudara-saudaraku ya Allah jika membaca Quran niatnya bukan lillahi ta'ala ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa saudaraku ya Allah jika membaca Quran niatnya bukan lillahi ta'ala ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu pengobatan ya Allah yang ada di dalam tubuhnya Pak Rahmat dan juga yang mengunci tubuhnya Pak Rahmat ya Allah. Yang mengunci tubuhnya Pak Rahmat ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Pak Rahmat banyak sekali kerajaan-kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuhnya Pak Rahmat disebabkan karena pikiran buruknya Pak Rahmat ya Allah, disebabkan karena pikiran buruknya Pak Rahmat ya Allah, disebabkan pikiran buruknya Pak Rahmat ya Allah terus menerus ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah agar Engkau ampuni dosa-dosa Pak Rahmat yang senantiasa punya pikiran-pikiran buruk kepada saudara-saudaranya ya Allah. Punya pikiran buruk kepada saudara-saudaranya ya Allah. Amin. Ampuni dosa-dosa Pak Rahmat ya Allah. Amin. Ampuni dosa-dosa Pak Rahmat karena sering punya pikiran buruk kepada saudara-saudaranya ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuh Pak Rahmat ada sihir, teluh dan santet ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah agar Engkau ampuni dosa-dosa orang berbuat zalim pada Pak Rahmat melalui ilmu sihir terus dan santetnya ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah agar seluruh ilmu sihir terus dan santet yang ada di dalam tubuhnya Pak Rahmat, aku mohon agar Engkau keluarkan semuanya ya Allah. Aku mohon agar Engkau keluarkan semua ilmu sihir terus dan santet yang ada dalam tubuh Pak Rahmat ya Allah. Engkau keluarkan seluruh ilmu sihir, teluh dan santet dalam tubuh Pak Rahmat ya Allah. Dan Engkau kembalikan kepada orang berbuat zalim pada Pak Rahmat melalui ilmu sihir, teluh dan santetnya ya Allah. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pemirsa, narasumber kami selanjutnya adalah seorang ibu yang bernama Ibu Megawati yang kerap merasa diikuti oleh sosok lelaki yang merupakan korban kecelakaan. Langsung saja kita bertemu dengan Ibu Megawati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oh, panggilnya Mbak, mungkin masih muda ya. Mbak Megawati, sini silakan. Sini ngobrol dulu. Apa kabarnya? Baik. Agak di sini boleh. Muter-muter Anda ya. Ke Pak Ustadz boleh. Oh, ya. Oke, sebelumnya Mas Robi mau konfirmasi dulu. Pernah ke dukun? Dukun enggak? Oh, pakai mikrofon? Enggak. Terus siapa yang ngomong katanya diikutin sosok laki-laki?
Itu kayak paranormal, enggak, bukan paranormal, seperti apa sih? Apa Karena bedanya Pak Ustadz? Dukun sama paranormal, maksudnya orang yang bisa melihat. itu kan kayak apa, mbah-mbah gitu, tetangga. Oh dia tetangga, bilang saja tetangga lah ya. Iya. Paranormal bukan, dukun juga bukan, tapi mbah. Iya. Mbah ini profesinya apa? Ya, Dukun. iya, bukan ingin bayi gitu loh Pak Ustadz. Ya udah gini, sang mbah bilang Mbak Megawati ini diikuti oleh sosok laki-laki. Iya, karena saya kan pas waktu kejadian itu habis kemah. Habis kemah, jadi saya itu kemasukan, kesurupan gitu. Nah, terus itu eh, pas kemasukan itu besoknya itu kan kita masuk sekolah gitu kan. Jadi sampai di sekolah itu saya merasakan seperti itu, kesurupan lagi Aduh, gitu kan. padahal dulu-dulu pada saat remaja belum pernah Enggak, itu kesurupan. kejadiannya SMA Oh, kelas SMA, 1. kelas 1. Sekarang Iya. usianya berapa Mbak Megawati? 27 Tinggal di mana kalau boleh tahu di asal? Bandar Lampung, Oh, di mananya di Lampung? di Tanjung Karang. Oh, tetangga saya Pak Ustadz ternyata. Iya. Iya ya. Emang Kali. tempatnya Mas Robi di Oh, mana? Apa? Tempatnya Mas Robi di Tempatnya saya banyak jin gitu maksudnya Pak mana? Ustadz. Enggak. Doain Pak Ustadz. Nah, jadi ini katanya laki-laki. Kenapa kata si Mbah itu kok laki-laki ini ngikutin Mbak Megawati? Apa Nggak karena tahu. parasnya apa-apa? Nggak tahu, pokoknya kata Mbah ini laki-laki ini kecelakaan. Jadi dia tuh nempel di badan saya gitu di sini, kata dia. Jadi saya dikasih air putih gitu. Oh. Terus udah itu ya perasaannya agak enakan gitu kan, tapi semakin ke situ semakin saya sering kesurupan. Betul kata Pak Ustadz ya. Iya. Kalau salah niatnya, salah nggak mengerti karakternya, malah semakin menjadi. Emang begitu. Kalau kesurupan, kata orang yang kenapa nggak Pak Ustadz? Jangan hilang dulu kesadarannya. Kenapa? Enggak Mas. Hampir jatuh kamu tadi. Soalnya ini nggak enak bener Pak Ustadz. Kenapa kakinya mulai nggak tenang? Nggak tahu. Sering kayak gini sih. Makanya perasaan saya nggak enak tuh kayak sering ada yang ngikutin gitu. Kayak ada yang ngikutin ya. Emang kalau lagi kesurupan, kalau kata orang yang sebagai saksi gitu, seperti apa kesurupannya? Saya ini kan kayak, ya saya nggak tahu ya, katanya kayak kelapa jatuh gitu kan, kedebuk gitu. Terus ya namanya cerita teman-teman ya seperti itu. Pak Ustadz datang tuh. Perempuan. Takut nggak? Pak Ustadz datang tuh. Pak Ustadz mendekat loh. Ayo loh. Takut. Ini kayaknya bukan dia yang takut ya Pak Ustadz. Mas Robi pegang mikrofonnya. Berani berhadapan dengan Pak Ustadz. Bismillah. Mau sembuh? Mau dijauhin dari apa laki-laki ini mau? Ke kanan sedikit boleh? Jangan takut. Udah, silakan. Pak Ustadz, saya persilakan. Saya bantu ngeluarin, mau? Ikhlas? Iya Pak. Ikhlas ya? Gak apa, Mas Robi yang pegang. Kamu udah dingin tangannya soalnya. Ya. Ya. Dudukin aja. Dudukin aja. Kaki. Dudukin. Kakinya ditata Kakinya dulu. lurusin. Lurusin Kakinya ditata. Silakan Pak Ustadz. Mbak Mega aminin doa saya ya. Aminkan doa saya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Megawati. Ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada di dalam tubuh Mbak Megawati dari orang tua sebelum Mbak Megawati. Ya Allah, amin. Ya Allah, kumohon kepadamu ya Allah. Jika di dalam tubuh Mbak Megawati banyak sekali pengobatan-pengobatan musyrik ya Allah.
Aku mohon kepadamu ampuni dosa-dosa musyrik Mbak Megawati ya Allah yang mengizinkan ilmu-ilmu musyrik tersebut masuk dalam tubuh Mbak Megawati. Ampuni dosa-dosa musyrik Mbak Megawati ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu agar seluruh ilmu-ilmu pengobatan musyrik yang ada dalam tubuh Mbak Megawati, aku mohon agar engkau keluarkan dari tubuh Mbak Megawati ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah. Jika banyak sekali kerajaan-kerajaan jin yang menguasai Mbak Megawati ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, kerajaan-kerajaan jin yang menguasai Mbak Megawati ya Allah. Aku mohon kepadamu agar engkau ampuni keinginan-keinginan kerajaan jin dan kemarahan-kemarahan kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuh Mbak Megawati dan menyerang ilmu-ilmu dalam tubuhnya Mbak Megawati ya Allah. Aku mohon agar engkau ampuni keinginan dan kemarahan kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuh Mbak Megawati ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika banyak sekali jin-jin liar yang masuk ke dalam tubuh Mbak Megawati ya Allah, jin-jin liar yang masuk ke dalam tubuh Mbak Megawati karena melamunnya Mbak Megawati, karena sering tidak kontrol dalam berpikir dan berangan-angan ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh makhluk-makhluk liar, jin-jin yang liar yang masuk ke dalam tubuh Mbak Megawati ya Allah, baik dari yang wujudnya binatang maupun yang wujudnya bentuk seperti manusia ya Allah. Keluarkanlah dari tubuh Mbak Megawati ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Keluarkanlah mereka dari tubuh Mbak Megawati ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Megawati ada amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, baik amalan tersebut dibaca oleh Mbak Megawati maupun amalan-amalan yang dibacakan untuk Mbak Megawati ya Allah, di mana dalam amalan tersebut adalah membacakan ayat-ayat Quran, niatnya bukan lillahi ta'ala ya Allah, karena memang tubuhnya Mbak Megawati ada ilmu, jadi mereka kayak seneng aja, jadi harus belajar untuk menolaknya. Belajar ya istilahnya ya, nggak apa-apa. Tadi yang sudah keluar itu sebenarnya proses ya Pak Ustadz ya? Iya, banyak proses sekali tuh. Pak Ustadz tadi Robinya. Banyak banget. Banyak. Ya Mas Oleng. Gimana sekarang? Udah agak enakan Pak Ustadz. Agak ngeplong. Iya. Ya alhamdulillah walaupun lemes-lemes itu. Biasa tuh yang sakit tuh di kepala Pak Ustadz sama di sini. Iya. Ya mudah-mudahan sehat ya. Iya. Lebih enakan kepalanya sekarang. Enakan Pak Ustadz. Alhamdulillah, entengan ya. Alhamdulillah. Yang di perut juga entengan. Iya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cepat sembuh nanti Mbak Mega ya. tadi bersuara seperti kuntilanak itu sadar nggak? Kayak kedengeran sih. Kayak kedengeran. Kayak kedengeran. Tapi kamu yakin bukan baru sekali bersuara seperti rintihan perempuan apa? Saya nggak tahu. Katanya sih kalau pas saya kesurupan tuh ya gitu. Sering suara kuntilanak gitu Pak Ustadz. Makanya saya kadang kok siang gitu Pak Ustadz, lagi nyuci piring apa. Di telinga saya ini kadang sering kayak gitu. Ada suara kuntilanak gitu Pak Ustadz. Suara cekikikan. Iya, ketawa ya. gitu Pak Ustadz. Kalau yang dia ngode cekikikan biasanya. Iya. Tapi kalau ini dia keluar tadi. Beda. Tadi beda. keluar ya Pak Ustadz? Insya Allah itu tadi keluar. Alhamdulillah. Insya Allah keluar. Kalau cekikian itu nandain kalau dia ada di situ. Gitu. Oh iya Pak Ustadz. Iya. Berarti rumahnya dekat dengan tempat tinggal kuntilanak itu dong Pak Ya Ustadz? kuntilanak mah jalan-jalan mas. jalan-jalan. Emang manusia aja yang ke mall. Ya kuntilanak mah jalan-jalan. Iya. Kirain perempuan beneran yang suka jalan-jalan Pak Ustadz, ternyata kuntilanak juga suka jalan-jalan. Jalan-jalan kuntilanak itu. Bosen lah dia, boring dia di situ. Juga. Dia hanya pengen kalau lihat orang yang karakternya dia mau ganggu, dia ganggu. Dia tahu bisa baca orang sebenarnya. Udah pernah diruqyah juga, tapi belum tuntas kayaknya. Oh gitu. Oke. Saya bantu Mas Fahri ya. Ikhlas. Semua ilmu-ilmu yang enggak manfaat, ikhlas dilepas ya. Kalaupun mau baca Quran, niatnya satu, lillahi ta'ala. Jadi jangan sampai kalau ada jin diusir dengan ayat kursi, nggak perlu. Biarin aja. Kalau kita memang mohonnya pada Allah Ta'ala, Allah yang menciptakan jin, mohonlah kepada Allah Ta'ala agar kita dilindungi dari mereka, nggak usah yang aneh-aneh. Mas Fahri masih muda, masa depannya masih panjang, harus belajar memahami
hukum-hukum Islam yang baik yang diajarkan kita. Berjanjilah pada Allah Ta'ala tidak bermain-main dengan amalan-amalan, ya. Saya akan bantu. Mas Fahri ikhlas, Ikhlas. ilmunya dilepas. Saya akan bantu doa, mau? Mau Ustaz. Mas Fahri, aminkan doa saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya kana budu wa ya kana nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mas Fahri, ya Allah. Di mana beliau di dalam tubuhnya banyak sekali amalan-amalan yang diberikan oleh orang, ya Allah, yang tidak bertanggung jawab tentang syariat, ya Allah. Dan Mas Fahri dengan lugunya membaca, ya Allah. Sehingga banyak sekali jin yang masuk dari amalan-amalan yang ada dalam tubuhnya Mas Fahri, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah, jika amalan-amalan di dalam tubuh Mas Fahri tersebut musyrik di hadapanmu, ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau ampuni dosa-dosa musyrik Mas Fahri, ya Allah, amin. Ampunilah dosa-dosa musyrik Mas Fahri, ya Allah, amin. Ampunilah dosa-dosa musyrik Mas Fahri, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mas Fahri ada ilmu musyrik, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada di dalam tubuhnya Mas Fahri, ya Allah, amin. Aku mohon agar engkau keluarkan dari tubuhnya Mas Fahri, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu jika di dalam tubuhnya Mas Fahri banyak sekali pengobatan-pengobatan musyrik yang ada di dalam tubuhnya Mas Fahri, ya Allah, baik dari orang pintar, dukun dan sebagainya. Aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Fahri, ya Allah, amin. Aku mohon agar engkau keluarkan pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Fahri, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Dan aku mohon agar engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menyusup masuk ke dalam tubuhnya Mas Fahri, menguasai otaknya Mas Fahri, menguasai jantungnya Mas Fahri, ya Allah. Keluarkanlah mereka dari tubuhnya Mas Fahri, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Ya Allah, jika ada dajjal yang ada di dalam tubuhnya Mas Fahri, ya Allah, aku mohon kepadamu jika ada dajjal menguasai tubuhnya Mas Fahri, menguasai otaknya Mas Fahri, ya Allah, disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Mas Fahri, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, balaslah dajjal yang ada dalam tubuhnya Mas Fahri dan yang ada di otaknya Mas Fahri. Balaslah dengan apa yang dia lakukan pada Mas Fahri, ya Allah, amin. Balaslah dajjal-dajjal tersebut sesuai dengan apa yang dia lakukan pada Mas Fahri, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan, ada waktu memang. Fahri usianya berapa sih Fahri? 21 tahun. Wih, masih muda. Masih muda Masih ya. bisa jadi artis nanti ya. Masih bisa jadi artis. Amin ya. Hampir jadi macan tadi. Kamu Bapak jangan dititip-titipin lagi begituan mah. Anaknya masih muda begini. Ya sini, marahin aja sini bapaknya. Sini, maju. Marahin Mas. Ih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini adek ya? Ini adek sama bapak? Adek sini. Bapak, saya mau nanya singkat aja, agak merapat boleh. Dulu kenapa anaknya masih remaja udah disuruh-suruh titipan itu? Begituan ilmu gitu buat apa? Coba ngadep Pak Ustadz. Iya, jadi Pak Ustadz begini. Saya punya teman. Iya. Lantas ibunya itu kan sering sudah 17 tahun waktu itu kan kita Sakit. ruqyah terus Iya, betul. sakit. Terus di ruqyah, setelah itu terakhir 1 tahun ke belakang lah kita
ketemu teman, itu pun sama ruqyah, tetapi melalui tenaga dalam seperti itu. Lantas tentu ketika ruqyah, anak-anak kami mendampingi semua. Akhirnya kata Pak Ustadz tersebut, anak pun katanya harus dikasih amalan. Kita kan pada akhirnya dengan namanya Pak Ustadz Nurut ikut lah ya. aja kan. Tidak bermaksud apa-apa. Iya, betul, betul. Kita tidak ada kaitan, tidak ada pengen ngisi apa, tidak ada. Cuma secara kebetulan saja mungkin kita terjerembab lah di situ ya. Tapi kami sebetulnya tidak punya perasaan negatif apapun. Jadi seperti efek dari istri saya, ibunya anak-anak ini, karena banyak pengobatan-pengobatan yang mungkin tidak syar'i gitu ya. Betul, Yang saya simpulkan tidak syar'i, pada akhirnya efek negatif kepada anak-anak kami. Iya. Orang biasa itu kalau sudah katanya ustadz itu biasanya kan mohon maaf ya, banyak benernya mohon maaf ya. Iya, betul. Jadi kan beliau juga nggak ngerti. Nah, makanya di acara-acara kita itu sebenarnya diterangkan sebenarnya. Jadi bacaan itu harus jelas lillahi ta'ala nggak ada bacaan itu untuk tameng, untuk keselamatan, untuk Dan ini tidak ada. Bacaan itu sekarang sebetulnya sudah lupa dan tidak Sudah pernah lama kita amalkan gitu ya. karena tidak ada efek menurut kami gitu Iya. kan. Sudah lupa dan tidak kita amalkan lagi sebetulnya. Iya, alhamdulillah. Bacaan memang bacaan-bacaan dari ayat Al-Qur'an ya. Tapi lupa dan memang sama sekali kita lupakan, tetapi efeknya seperti ini ada gitu. Karena biasanya begini Pak, itu kan makhluk itu kan dibaca pertama itu masuk pertama kali, kedua, ketiga, seminggu, 1 bulan terus itu masuk. Kemudian suatu ketika dia penuh di tubuh, kemudian nggak dibaca lagi. Nah dia nagih, nagihnya itu dengan cara nyurupin. Jadi dia nagih, jatah saya mana makanan saya. Makanan saya itu ya bacaannya itu yang dibaca itu. Jadi itu nagih ceritanya, jatah preman istilahnya kalau saya. Nah itulah makanya saya sering bilang kalau bacaan Quran niatnya satu lillahi ta'ala aja cukup. Itu sudah sangat bagus. Nggak perlu kita sanksikan namanya lillahi ta'ala itu sudah. Hanya untuk mencari ridha Allah. Lillahi ta'ala. Jadi kalau untuk macam-macam, aduh jangan deh. Ya nanti hasilnya seperti ini. Tidak menyalahkan siapa-siapa Bapak. Kita juga tidak menyalahkan Bapak sekeluarga, tidak. Tapi dengan kondisi seperti ini, apalagi tadi diceritakan bahwa pernah ibunya alhamdulillah sudah sangat membaik ya, hanya sendawa-sendawa aja. Itu tidak apa-apa, mudah-mudahan memang sebenarnya tidak bisa sekali bertemu dengan saya umpamanya. Jadi memang harus beberapa kali sehingga nanti tubuhnya mudah-mudahan dibersihkan dari ilmu. Ilmu ya, kalau jin itu banyak jin. Jadi kalau ilmu ada bedanya dengan jin. Jin itu banyak jin sifat, ada jin. Jadi itu dari ilmu dulu lah paling tidak. Jadi kalau udah ketambah-tambahan kemudian dengan baca ayat ini, ayat sudah. Itu sudah banyak ditambah-tambahi. Ayat ini belum tidur nanti biar tidak diserang oleh jin, nggak ada. Jin menyerang seseorang muslim itu pasti atas izin Allah. Berarti seorang tersebut ada salah. Udah itu kuncinya.